Adapun beberapa warta lisan yang kami perlu sampaikan sebagai berikut. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus. Majelis Jemaat akan menyelenggarakan pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 dalam 2 kebaktian umum, yaitu pukul 7 dan pukul 9.30 yang akan dilayani oleh seluruh pendeta kita, yaitu Pendeta Emeritus Ferdinand Sulaiman, Pendeta Timur Citrasari, Pendeta Sony Samuel Hasiholan Turnip, dan Pendeta Ivon Maranatha Uneputih. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 dalam kebaktian lansia pada pukul 10 yang dilayani oleh Pendeta Ivon Maranatha Uneputih. Semua warga jemaat dan para pengunjung atau tamu yang sudah mengaku percaya dan dibaptiskan diundang untuk mengambil bagian dalam sakramen ini. Warta berikut adalah tayangan perjamuan kudus di kanal YouTube dihentikan. Kegembiraan merayakan perjamuan kudus bersama-sama di gereja sempat terhenti saat COVID-19 melanda. Secara bertahap menyesuaikan diri dengan situasi yang berjalan, kita telah kembali melakukannya secara onsite di gereja. Sekalipun secara online masih tetap bisa diikuti melalui kanal YouTube GKI Bekasi Timur. Memasuki tahun baru 2024 ini, pelayanan perjamuan kudus secara online tersebut akan dihentikan. Yang tersedia hanya tayangan tunda kebaktian minggu tanpa pelayanan perjamuan kudus di kanal YouTube nanti. Segenap warga jemaat dan simpatisan diajak bersama-sama merayakan perjamuan kudus di gereja. Himbauan membawa Alkitab. Membaca Alkitab adalah bagian dari keseharian kita sebagai orang Kristen. Menghayati hal ini, jemaat diajak membawa Alkitab dalam kebaktian, baik Alkitab berbentuk buku maupun Alkitab elektronik. Dalam kaitan ini, pembacaan Alkitab dalam kebaktian minggu, tepatnya mulai Minggu 21 Januari 2024, hanya akan menayangkan nama kitab, pasal, dan ayat. Misalnya, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Tidak akan ada lagi ayat-ayat terkait yang akan ditampilkan. Warta berikutnya adalah Rakor Program Kerja 2024-2025. Majelis Jemaat akan mengadakan rapat koordinasi program kerja tahunan tahun 2024 hingga 2025 dengan melibatkan seluruh pengurus wilayah, Pokja, dan badan pelayanan, yaitu komisi-komisi, badan beasiswa, klinik mediko, dan sebagainya. Pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, pukul 11 hingga selesai atau setelah kebaktian kedua secara onsite. Mengingat pentingnya acara tersebut, maka diharapkan kehadiran seluruh pengurus wilayah, badan pembantu majelis jemaat, dan majelis jemaat bidang-bidang pada tepat waktu. Berikutnya adalah mengenai Natal aktivis. Majelis Jemaat GKI Bekasi Timur mengundang segenap aktivis GKI Bekasi Timur, yaitu pengurus wilayah, badan pelayanan, guru sekolah minggu, pemandu pujian, pengiring ibadah maupun paduan suara untuk hadir dalam Natal aktivis yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Berikutnya mengenai tenaga kerja outsource. Sehubungan dengan beberapa orang karyawan gereja yang telah memasuki usia pensiun dan telah mengakhiri masa kerjanya, dan juga sebagai komitmen gereja untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi jemaat, maka mulai 3 Januari 2024, GKI Bekasi Timur akan mempekerjakan tenaga security dan tenaga cleaning service dari perusahaan penyedia jasa PT Garda Cipta Sentosa. Kiranya jemaat dapat memaklumi dan dapat beradaptasi dengan kehadiran pekerja baru di lingkungan gereja kita ini. Adapun warta terakhir, kita akan saksikan tayangan berikut ini. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Dan kita senang kalau berkumpul bersama dengan keluarga pada waktu Natal, pada waktu Tahun Baru, atau kapan saja ada peristiwa yang penting dalam hidup kita masing-masing.
Karena itu kita harus merawat, jaga hubungan keluarga, saling mengasihi, saling mendukung, saling mengampuni, dan kita tetap hidup sebagai keluarga yang mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita sudah tiba di tahun 2024. Itu berarti pemilu sudah sebentar lagi. Jangan sampai golput. Doakan semua berjalan lancar agar bangsa kita tidak terpecah belah dan pemimpin yang akan datang adalah pemimpin yang terbaik menurut Tuhan. Tuhan memberkati. Jemaat GKI Bekasi Timur yang dikasihi Tuhan, tahun 2024 ini kita memasuki usia yang ke-70 sebagai sebuah gereja. Dan memasuki tahun baru ini, mungkin boleh juga kita merenungkan kira-kira apa yang bisa kita perbuat agar gereja kita ini terus dapat menghayati panggilannya sebagai gereja yang menyalurkan berkat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pasti diperlengkapi Tuhan untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus di GKI Bekasi Timur. Untuk itu, boleh juga kita merenungkan apa yang perlu kita jadikan rencana sepanjang tahun ke depan untuk gereja yang Tuhan percayakan untuk kita jalani bersama ini. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, soto komplit enak rasanya. Ditambah sate jadi semua. Selamat tahun baru untuk kita semua. Pastinya Tuhan selalu beserta. Setidaknya ada dua hal yang penting dalam sebuah perjalanan. Tujuan dan juga kelengkapan dalam perjalanan itu sendiri. Memasuki tahun 2024, Tuhan kiranya menuntun kita dalam tujuan yang Tuhan kehendaki dan kehidupan kita terus diperlengkapinya. Selamat memasuki tahun baru 2024, Tuhan memberkati. Happy New Year, everyone. Jinyin Wailu. Selamat tahun baru. Shalom, selamat Natal 2023 dan juga tahun baru 2024. Tuhan memberkati kita semua. Bye. Baiklah, sekian Warta Lisan pada hari ini. Untuk info selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat Digital. Marilah kita mengawali ibadah kita dengan mengambil saat teduh secara pribadi. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Tuhan Allah namamu. Semesta
Kebaktian ini terjadi dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat kekasih Tuhan, pada hari ini kita merayakan Minggu Pembaptisan Yesus Kristus. Yesus dibaptis bukan karena ia berdosa. Kesediaan Yesus untuk dibaptis menunjukkan solidaritas Yesus bagi orang berdosa. Selain itu, pada saat pembaptisan Yesus, semakin dikuatkan identitas Yesus sebagai anak yang dikasihi dan berkenan kepada Allah. Injil Markus pasal 1 ayat 11 mencatat, lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Ya Tuhan, pada saat dibaptiskan, kami terima tanda kasih-Mu. Air Bapa membawa kematian, tetapi selamat disipat-Mu. Dan Yesus juga rela dibaptiskan di sungai Yordan, nyata artinya. Ketika itu Dia kau habiskan untuk menghapus dosa dunia. Ya Tuhan, pada saat dibaptiskan, kami beroleh pengasihan-Mu. Kristuslah bangkit dari kematian, dalamnya kau bangkitkan kami pun. Mari kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami melalui seminggu hari yang baru dengan pertolongan dan anugerah-Mu. Tuntunan dan kecukupan yang Kau tambahkan hari demi hari, meyakinkan kami bahwa pemeliharaan-Mu senantiasa tersedia bagi kami. Tetapi juga mungkin harus kami sadari bahwa terselip juga mungkin rasa takut akan hari depan yang tidak kami ketahui. Mungkin juga kekhawatiran-kekhawatiran membuat kami lebih banyak dituntun oleh pertimbangan dan keinginan diri sendiri. Sehingga tidak sepenuhnya kami berserah diri untuk dituntun Tuhan. Ampuni kami juga ya Tuhan, jikalau sepanjang hari-hari yang baru ini, pengharapan kami tidak sepenuhnya membuat kami mampu menyikapi hari-hari kami secara positif. Ada kalanya mungkin kami melihat keadaan di sekitar kami begitu mengancam. Bahkan mungkin orang-orang yang hadir di sekitar kami, keluarga, rekan kerja, tetangga, teman-teman, mungkin juga kepada mereka kami punya prasangka-prasangka yang tidak Kau kehendaki. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau dalam hari-hari ini kami masih tidak mampu sepenuhnya mempercayakan diri dituntun oleh Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih,
Kiranya Engkau berkenan mengampuni dan memulihkan kami, agar perjalanan hidup kami menjadi perjalanan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang meskipun tidak sepenuhnya sempurna, tetapi dalam tuntunan-Mu kami percaya kehidupan kami akan semakin layak disebut anak-anak Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah Roh-Mu berkenan menuntun perjalanan kami selanjutnya. Dalam Kristus kami mohon. Amin. Engkau sabar menanti, sedikit ajamu, menungguku bukakan bagimu pintuku. Ku akui, ku pakai namamu, tetapi ku biarkan di luar rajaku. Engkau hanya padaku dengan lemah lembut, untuk-Mu telah kutan derita kemelut. Beginikah caramu menyambut Tuhanmu? Oh Yesus, berilah ampun masuki hatiku. Bagi setiap kita yang dengan tulus mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, marilah kita menyambut berita anugerah dari Tuhan yang dicatat di dalam Roma pasal 6 ayat 22 sampai 23. Namun sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku.
untuk pergi ke tempat Tuhanku, sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami merendahkan diri dan hati kami khususnya agar firman yang sebentar kami baca mengubah di mana perlu atas diri dan kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus kiranya menolong kami agar dengan jujur dan berani kami membuka diri, agar diterangi oleh firman Tuhan yang memperbarui. Ya Allah yang Maha Kasih, kami memohon agar apa yang kami baca dan kami renungkan merupakan kebenaran yang akan membuat kehidupan kami semakin benar dan layak di hadapan-Mu, menjadi berkenan di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak yang sungguh ada dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, tolong kami untuk menerimanya. Amin. Bacaan pertama, Kitab Kejadian pasal 1, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Bacaan pertama dari Kitab Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudera semesta dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Dan ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan mematahkan pohon ara, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyamburkan api. Suara Tuhan membuat gurun gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam baitnya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan bertata di atas air bah, sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umatnya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pembacaan kedua di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 hingga 7. Demikianlah kesaksian Kisah Para Rasul. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan mana kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Yohanes membaptis dengan baptisan tobat dan berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil kita, saudara, adalah dari Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, "Sesudah aku,
akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Maka pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Saudara, sampai demikian bacaan kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Setiap kita masuk tahun baru, saudara, kita selalu punya banyak harapan baik untuk tahun baru itu. Ingat waktu kita baru mulai pandemi tahun 2020, kita masih kaget-kaget kok bisa ada begini, kita masih protes, kok kita harus tinggal di rumah, kita keberatan ketika semua kegiatan nyaris semuanya di-off-kan. Masuk tahun 2021 kita berharap tahun ini akan lebih baik. Virus akan segera dikalahkan, kita kembali dalam situasi normal. Ternyata tahun 2021 malah gawat-gawatnya. Ambulans pagi, siang, sore, malam bunyi, pemakaman dibuka terus-menerus, dan kengerian terasa sekali di tahun itu. Menjelang akhir tahun 2021 kita mendengar soal akan adanya vaksinasi. Ada pro kontra, ada setuju tidak setuju, tapi masuk tahun 2022 kita berharap tahun 2022 akan lebih baik. Masuk 2022 memang lebih baik, tapi persoalan belum selesai. Transisi dimulai, ada lagi rame-rame, tidak mudah semuanya. Masuk tahun 2023 kita lagi-lagi berharap tahun 2023 akan jadi lebih baik. Memang lebih baik dalam hal COVID. Memang rata-rata urusan, rata-rata kegiatan sudah berjalan seperti sebelumnya. Tapi tantangan-tantangan baru muncul. Dan kita menjelang memasuki tahun 2024, kita sudah didengung-dengungkan. Tahun depan, tahun 2024 ini akan rame. Tahun politik, ada pemilunya juga sudah hip-hip hura dari tahun lalu. Kita sudah mendengar nanti akan begini, akan begitu. Tapi toh masuk tahun ini, masuk tahun baru 2024, kita tetap berharap yang baik-baik sajalah yang terjadi. Pemilu aman, nggak pakai rusuh, bangsa kita tidak dipecah belah, nanti yang terpilih betul-betul presiden dan wakil presiden dan timnya yang baik. Kita berharap semuanya lancar, kita berharap urusan lebih baik, ekonomi membaik, pekerjaan kita lebih baik, semuanya kita harapkan lebih baik. Masuk tahun 2024, belum apa-apa kita sudah dengar berita soal kecelakaan kereta beberapa hari yang lalu. Lalu kita ramai dengan kisah perselingkuhan pilot dan pramugari. Lalu ada gempa di Jepang. Belum juga lewat seminggu, kita sudah mendengar aneka kabar, aneka berita yang bikin deg-degan. Tiap kali kita mengikuti debat capres atau cawapres, bawaan kita jadi ikutan emosi, ikutan ingin ngomel, ikutan marah-marah. Baru awal tahun 2024. Kita sudah membayangkan ke depannya akan ada lain-lain lagi. Akan ada cerita macam-macam lagi. Akan ada banyak pengalaman baru lagi. Tapi toh sekalipun demikian, sekalipun kita sadar nih dari awal, tahun 2024 sama seperti tahun-tahun baru yang lalu yang sudah kita lewati, yang sudah jadi tahun-tahun lama, tidak akan sepenuhnya serba baik-baik saja. Tidak akan sepenuhnya serba damai-damai saja. Tidak akan sepenuhnya serba aman-aman saja. Toh tetap kita berharap, kita meminta pada Tuhan, kita berdoa tahun ini baik-baik saja. Lebih baik dari tahun kemarin. Dan tahun depan lagi lebih baik lagi. Selalu lebih baik, selalu lebih baik, dan selalu lebih baik. Dan sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, harapan tahun baru lebih baik, tahun yang akan datang lebih baik itu tercermin dari kebanyakan kita
yang pada awal tahun berusaha menciptakan banyak hal baik. Kita membuat resolusi tahun baru biasanya yang baik-baik. Nanti saya akan makan lebih sehat, saya akan olahraga lebih rutin, saya akan menabung lebih rajin, saya akan lebih sering berkunjung pada orang tua, saya akan mengurangi marah-marah, saya akan berbaik hati pada keluarga, saya akan, dan semua saya akan itu baik-baik. Saya lebih rajin, saya lebih tekun, saya berhenti merokok, dan baik-baik semuanya. Kita juga mengawali tahun baru dengan kebaktian awal tahun, kebaktian tahun baru. Mau di gereja, mau di keluarga kecil, keluarga besar. Tidak sedikit di antara kita yang juga mengambil momen tahun baru untuk merenung. Mau di gunung, mau di pantai, mau cuma di kamar. Kita menjadikan awal tahun sebagai kesempatan untuk tahun baru ini akan membawa banyak hal baik, tahun baru ini segalanya akan lebih baik, dan kita mau mengawalinya dengan yang baik-baik. Apakah sampai 31 Desember nanti semuanya tetap seperti itu? Belum tentu, dan kita biasanya sudah siap-siap. Belum tentu makan kita akan selalu baik, belum tentu kita betul-betul rajin olahraga, belum tentu kita bisa mengurangi marah-marah, belum tentu kita rajin mengunjungi orang tua, belum tentu kita akur-akur sama saudara, belum tentu kita bisa mengurangi rokok, belum tentu. Tapi awalnya, dengan niat baik, dengan kemauan baik, dengan doa yang baik, kita mau melakukan sebaik-baiknya. Dan hari ini, itu juga yang dicontohkan dengan baptisan Tuhan Yesus. Kita ingat tidak lama setelah Tuhan Yesus lahir yang terjadi huru-hara, pembunuhan anak-anak di bawah 2 tahun. Kita bisa membayangkan kepanikan keluarga muda itu. Keluarga muda yang baru dapat kunjungan dari gembala, yang baru senang-senangnya mendengar cerita gembala. Kita kesini karena ada malaikat loh yang ngasih tahu kita ada kandang ini. Kita kesini karena kita diberitahu malaikat ada keluarga yang berbahagia di sini. Kita bisa bayangkan bahwa Maria, Yusuf pada saat mendengar dan mendapatkan kunjungan dari gembala, tercengang-cengang, terkagum-kagum, happy. Wah, kayaknya nih anak ini bawa rezeki. Kayaknya nih anak ini akan bawa sesuatu yang baik. Ke depan hidup kita akan tenang-tenang. Setelah huru-hara hamil sebelumnya, huru-hara pergi dari tempat asal menemukan momen melahirkan di tempat yang tidak diharapkan, maka membayangkan sebagai keluarga kecil kita akan menjalani masa berkeluarga ini dengan baik-baik. Ternyata yang terjadi adalah huru-hara anak kecil dibunuh. Mereka terpaksa mengungsi. Dan kita bisa membayangkan suasana kedaruratan, suasana pontang-panting, suasana serba mendadak yang bawa-bawa rasa ngeri, bawa-bawa rasa deg-degan itu ada. Tapi memulai pelayanannya, memulai tugasnya sebagai sosok yang sejak awal sudah dipersiapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah menyediakan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes. Sebuah awal yang baik. Sebuah awal yang menunjukkan kesediaan merendahkan diri. Sebuah awal yang menunjukkan kesediaannya untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Dibaptis, ya hadir. Baptisan Tuhan Yesus tidak menjamin, dan sebagaimana kita tahu memang tidak terjadi, kedepannya hidup Tuhan Yesus baik-baik saja. Kedepannya Tuhan Yesus lancar-lancar saja. Kedepannya Tuhan Yesus tidak ketemu musuh, tidak ketemu orang yang ngajak berantem, tidak ketemu murid yang cari gara-gara, tidak ketemu segala sesuatu yang jelek. Enggak. Baptisan Tuhan Yesus tidak membuat Tuhan Yesus bebas masalah. Ketemu murid yang mengkhianati dia, ketemu murid yang menyangkali dia, ketemu para ahli agama yang ngajak berdebat, eyel-eyelan, ketemu orang-orang yang begitu Tuhan Yesus bersikap keras, mundur. Tetap ada, tetap terjadi. Tapi itu tidak membuat Tuhan Yesus, wah kalau gitu baptisanku sia-sia. Aku mendengar Allah mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tidak menjamin bahwa hidupku lancar-lancar saja. Tantangan selalu ada. Masalah akan ada. Tapi mengawali sesuatu dengan baik,
dengan benar, dengan kesungguhan mengkomitmenkan hidup dan diri kepada Allah adalah bagian yang tak terelakkan dari sikap Tuhan Yesus yang bagi kita sekarang patut diteladani. Hari ini tidak ada pelayanan baptisan, saudara. Hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus bersama-sama. Perjamuan kudus awal tahun. Perjamuan kudus bagaimana kita tahu adalah kesempatan kita menghayati persekutuan yang akrab, yang mesra, yang dekat, yang segitunya antara kita dan Allah. Segitu dekatnya, segitu akrabnya kita dengan yang maha besar, yang maha suci, yang maha baik, yang serba segala itu. Apakah perjamuan kudus ini sekedar menjadi sebuah kebiasaan kita mengawali tahun baru? Apakah perjamuan kudus ini sekedar menjadi sebuah penanda saya orang Kristen yang baik membuka tahun ini dengan bersekutu bersama Tuhan? Enggak, saudara-saudara. Makna perjamuan kudus itu lebih dari sekedar kita melakukan tradisi Kristiani, melakukan kebiasaan gerejawi. Tapi setiap kali perjamuan kudus dilayankan, khususnya pada awal tahun seperti saat ini, kita diingatkan, kita ini punya modal loh. Modal yang luar biasa loh. Kita ini begitu akrabnya dengan Tuhan, begitu mesranya dengan Tuhan. Ia mau mati untuk kita, begitu kasihnya ia pada kita. Jangan disia-siakan sebagai sebuah modal untuk menjalani tahun yang nggak tahu ke depan akan apa. Iya, kita berharap yang baik-baik, tapi jujur kita juga tahu nanti akan ada ini. Kemungkinan sakit hati ada, kemungkinan kita meledak marah bisa jadi, kemungkinan ada relasi yang tidak baik depan bisa masuk akal. Tapi dengan modal awal kita punya persekutuan yang luar biasa akrab dengan Tuhan, ini mestinya jadi bantal kita, jadi kekuatan kita. Ketika kita sakit hati, kita tidak begitu sedemikian terpuruknya. Tuhan masih mengasihi kita lebih daripada yang kita bisa bayangkan, harapkan dari orang lain. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak di depan, kita tidak begitu menganggap sendiriannya, sengsaranya, tidak punya temannya kita, karena Tuhan ada bersama kita. Dan dengan demikian, mengawali sesuatu yang baik, mengawali sesuatu yang benar, bersekutu dengan Tuhan, mengingat lagi identitas kita sebagai milik Tuhan, mestinya menolong kita ke depan Bapak Ibu sepanjang tahun ini yang gak tahu apa saja yang akan kita alami nanti, juga dengan sebaik-baiknya. Karena kita punya backup, kita ini sedemikian akrabnya dengan Tuhan. Kita punya pagar, kalau kita sedemikian akrabnya dengan Tuhan, apa yang mestinya kita lakukan? Apa yang sebaiknya kita kerjakan? Apa yang jangan kita lakukan? Apa yang jangan kita kerjakan? Ada pagarnya. Dan kita punya tujuan. Karena kita sedemikian akrabnya dengan Tuhan, sedemikian mesranya dengan Tuhan, apa yang kita harapkan ke depan? Keakraban, kemesraan, kedekatan yang sama yang jangan disia-siakan dengan melakukan hal-hal yang kita tahu Tuhan tidak berkenan. Dengan demikian, yang kita lakukan saat ini bukan sekedar kebiasaan, bukan sekedar rutinitas. Karena itu manfaatkan Bapak Ibu. Nikmati Bapak Ibu ketika nanti ambil bagian dalam perjamuan kudus, sehingga seindah-indahnya, semesra-mesranya kita dengan Tuhan, dan itu jadi kekuatan kita. Tuhan menolong kita. Amin.
Adakah di antara saudara Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur? Secara tidak sengaja terlewatkan, tolong. Ya, kamu turun deh, sama Sony. Adakah Bapak Ibu yang mengalami kesulitan untuk membuka? Jika ada, nanti dibantu oleh penatua cara membuka roti dan anggur. Ya. Saudara sekalian, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, Jemaat, mari dengan bangkit berdiri kita menyanyikan lagu yang terakhir, ingat akan nama Yesus. Nama Yesus, Kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka-suka yang bakal bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga
yang dikasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami arahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan pulanglah dengan damai sejahtera serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Allah Bapa terus memimpinmu di sepanjang kehidupanmu. Kiranya cinta kasih Kristus senantiasa merangkulmu dalam pengharapan. Kiranya persekutuan dengan Roh Kudus terus memampukanmu dalam kesetiaan dan ketaatan. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Dirangkulnya, sukacita pun besar di dalam namanya. Pengharapan dunia indah namanya. Suka surga yang bakal. Dipersilakan duduk. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, Majelis Jemaat mengingatkan dan memohon kerjasama umat untuk menjaga kebersihan ruang kebaktian dengan tidak meninggalkan sampah apapun di ruang kebaktian, termasuk bekas kemasan hosti dan anggur perjamuan. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Ibadah telah usai, marilah kita memasuki saat teduh pribadi. Saat teduh. Saat teduh selesai, terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Pekat perlahan telah pudar, kita sadari kasih Allah tak pernah sirna ketika kita ada dalam masa terkelam. Penyertaannya kepada kita yang tak adanya. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita panjatkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Yusuf dan Maria menantikan lahirnya, kegelisahan menghampiri hati mereka. Tapi itulah jawaban Allah bagi manusia, kelahirannya membawa damai dan sejahtera. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua.
cemas dan kebimbangan lingkupi kita, namun tetapnya kan selalu ada bagi manusia. Karuniakan keteduhan di dalam jiwa. Lahirnya Kristus di